Hai guys, balik lagi sama Kaisang di sini. Jadi di video kali ini aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di hashtag Mas Aku Tanya. Udah lumayan banyak sih pertanyaan yang kalian kirimin buat aku. Tapi di sini aku cuma bakal jawabin beberapa pertanyaan aja. I feel good. I knew that I would not. I feel good. Media sosial bagi Kaisang Pangarep sepertinya ibarat candu. Usai membuat vlog yang berjudul Diari Anak Mendok yang mengulas tentang gaya hidup sederhana Kaisang di Singapura, kini putra bungsu Presiden Joko Widodo ini ketagihan membuat video lucu seputar kehidupannya. Hanya saja video kali ini khusus menjawab pertanyaan dari para penggemarnya. Dalam video berdurasi 5 menit itu, Kaisang tampil sederhana di dalam kamar kosnya yang kontroversial. Dengan gaya apa adanya, Kaisang malah berharap bisa mendapatkan sponsor untuk telepon genggamnya. Ajang tanya jawab ini, lagi-lagi Kaisang dihadapkan untuk menjawab soal kisah cintanya yang identik dengan sosok Jonas alias jomblo ngenes. Lantas apa reaksi Kaisang yang pernah berharap bisa memiliki kekasih secantik Jessica Mila ini? Video kali ini aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di hashtag Mas Aku Tanya. Udah lumayan banyak sih pertanyaan yang kalian kirimin buat aku. Tapi di sini aku cuma bakal jawabin beberapa pertanyaan aja. Soalnya kalau aku jawabin semua pertanyaan, mungkin aku butuh 24 jam untuk jawabin semuanya. Aku aja bikin 5 menit video aja nggak ada yang nonton, apalagi bikin 24 jam video. Oke, sekarang aku butuh HP ku, tapi HP ku ada di sana, aku lupa ngambil. Jadi ya, semoga aja Magic bisa ini. Ya, aku udah dapat HP ku sekarang. Aku mau buka bentar. Bentar ya. Maaf HP-nya lemot. Ini HP lama. Kalau ada yang mau endorsein HP buat aku kok bisa ya. iPhone 6s yang plus 128GB warna hitam, kasih. Yang ini dari @selfie-3 Mas, anak presiden kok ya Jonas sih? Alasannya apa? Jangan alibi kalau fokus sekolah. Aku nggak Jonas kok, cuma lagi sendirian aja. Pertanyaan selanjutnya dari @rizzuka_sjkt48. Ini pertanyaan tentang yoga. Mas, aku tanya, mantannya berapa? Oke, jujur mantanku banyak banget ya. Mau dari Merauke, Surabaya, Tiana, dan mana lagi ya? Banyak banget pokoknya. Dari sejumlah pertanyaan yang masuk ke dalam akun pribadi Kaisang, ada beberapa pertanyaan yang menggelitik lajang berusia 22 tahun ini. Di antaranya adalah tentang rasa penasaran seperti apa Kaisang ketika menggendong Jan Etes Rina Rendra, keponakan kecilnya yang lahir pada 10 Maret 2016 lalu. Ada juga netizen yang bertanya apakah Kaisang ingin muncul sebagai penyanyi di video berikutnya nanti. Dan benarkah jika Kaisang menolak untuk kopdar alias kopi darat dengan para pengagumnya di Alamaya ini? Dari dulu dia nih, Mas aku tanya, ada rencana buat bikin video lagi nyanyi nggak? Aku aja bikin video kayak gini nggak ada yang nonton, apalagi bikin video nyanyi. Aku dengar suara aku aja juga udah bikin males, apalagi ya ngertilah kalian. Tanya selanjutnya dari @aisyah_hesti, udah nyoba gendong ponakan belum sih yang udah jadi om-om? Please, aku belum jadi om-om, umurku masih 22 tahun ini, masih kelihatan muda banget ya, walaupun orang-orang ngira aku kakaknya Mas Gibran. Ya sedih banget ya, udah nyoba gendong ponakan belum? Oke, jujur belum pernah, karena emang bener takut banget nanti kalau jatuh atau apa yang disalahin aku. Jadi mending nggak usah pegang-pegang lah. Kalau pegang ya sih, cuma nggak berdasarkan. Pertanyaan dari Robi Suliantoro, Mas aku tanya, kapan mau jumpa fans atau kopdar dengan follower terpilih? Kok mau bikin jumpa fans atau semacam gitu, pasti nggak ada yang datang. Jadi kayak mau bikin meet and greet itu nggak bakal meriah banget, karena aku tahu nggak ada yang mau datang ya. Misalnya aku bikin ini Gelora Bung Karno, 1000 orang yang datang cuma 2, tapi pas Wapres semua, sedih gak? Ya salut banget sih, walaupun anaknya presiden, dia tetap merakyat, dia nggak menghambur-hamburkan uang orang tuanya. Ya dia tetap tinggal di kos yang biasa, bukan apartemen, bukan tempat yang mewah. Terus mandiri, jalan kaki. Terus dia berteman dengan siapa aja tanpa harus pilih-pilih, karena dia anak presiden harus berteman sama anak presiden sono juga enggak. Salut banget sih. Nggak masalah sih kalau yang Ricis lihat, dia memang jiwanya ini ya nggak mewah, jadi dia memang orang tuh yang
bener-bener sederhana. Jadi ya low profile. Jadi dia mungkin bisa dengan video itu dia juga dengan tujuan untuk menyemangati orang-orang supaya hidup sederhana ini ya keren juga. Sosok Kaisang Pangarep memang telah populer di dunia maya. Selain sebagai putra orang nomor 1 di Republik ini, Kaisang juga telah menjadi selebritis dunia maya lantaran rajin mengunggah semua kegiatannya. Aksinya yang kocak dan sederhana tak bisa dipungkiri membuat penasaran para netizen untuk mengetahui kehidupan Kaisang sesungguhnya. Terlebih sang kakak Gibran Rakabuming dikenal sebagai sosok yang pendiam. Sikap kooperatif dan terbuka yang dimiliki Kaisang kabarnya sengaja dimanfaatkan oleh Gibran untuk membantu memasarkan usaha kuliner yang sedang digelutinya. Oke, udah bisa. Ini dari ga_putri. Selain untuk iseng-isengan, akun Twitter dimanfaatin untuk apa aja? Akun Twitter aku itu sebenarnya dimanfaatin buat ini ya, buat promosiin markobarnya Mas Gibran. Ya walaupun ini dimanfaatin untuk begitu dan lumayan berguna, tapi aku nggak pernah dapat bayaran apapun dari Mas Gibran karena aku dianggap sebagai basar gratisan. Ya walaupun kalau aku dikasih duit atau apa tetap mau lah, namanya juga manusia. Tapi tetap aja di sini aku sebagai basar gratisan nggak dapat apa-apa, dapat markobar gratis aja nggak pernah, karena aku kalau mau beli markobar, aku sama Mas Gibran itu bagaikan ini apa, Tuyul dan Bayul, oh enggak Jin dan Jun. Ya kita tuh selalu bersama walaupun Mas Gibran tuh orangnya pendiam, tapi kita tetap bersama. Oke, jadi itu tadi semua pertanyaan yang bisa aku jawab hari ini. Maaf ya kalau pertanyaan kalian belum aku bisa jawab di video kali ini, tapi mungkin di video-video selanjutnya aku bakal coba buat jawabin pertanyaan-pertanyaan di hashtag Mas Aku Tanya yang lainnya. Jadi ya, itu aja ya. Bye. Tak hanya Kaisang Pangarep yang membuat heboh dunia maya, para netizen juga dihebohkan dengan kehadiran meme lucu namun terselip rasa kegalauan yang langsung menjadi trending topik di media sosial. Adalah meme berjudul Dear Mantan Maafkan Aku Yang Dulu Ini, seolah bak virus yang menjalar hingga membuat para netizen juga pembuat meme ini membandingkan fotonya yang dulu dengan yang sekarang, tak terkecuali para selebritis yang ikutan tren meme Dear Mantan ini. Lihat saja bagaimana foto komedian Denny Cagur saat masih remaja disandingkan dengan fotonya saat ini yang begitu jelas memperlihatkan perubahan pada fisiknya. Penyanyi Hussein Alatas yang memposting foto jadulnya dengan jenggot dan wajah yang terlihat tirus. Ada juga Lucky Hakim yang sengaja membandingkan fotonya yang ia ambil pada tahun 2012 untuk dipadukan dengan foto terbarunya. Hanya saja Lucky memberi efek besar di bagian pipi dan badannya. Sementara itu Aura Kasih yang memposting fotonya ketika masih di Tasikmalaya dengan aura yang sudah bermetamorfosis dan tinggal di Jakarta yang diberi tulisan di bagian bawah fotonya dengan kalimat Dear Mantan, mau aku yang dulu apa yang sekarang. Sementara itu yang tak kalah lucunya adalah foto desainer Ivan Gunawan. Foto Ivan yang masih ramping dengan rambut berwarna pirang harus bersanding dengan fotonya yang bertubuh subur. Lantas benarkah adanya meme ini menjadi hiburan tersendiri bagi sejumlah selebriti? Itu dari postingan orang kadang suka aku repost lagi. Itu Ya. gimana, Mas? Ya nggak ada apa-apa, orang saya juga posting sendiri. Ya, Gimana? ya kan saya posting sendiri. Oh, Dear Mantan, apa ya, itu lucu banget sih. Memenya aku belum bikin, lagi mau. Tapi sindiran-sindiran buat mantan udah ada, udah bikin. Yang dulu sama sekarang itu ya lucu, itu lucu. Terus emang orang kita tuh banyak banget yang kreatif gitu ya. Gue ngeliat bahkan gue juga termasuk salah satu yang akhirnya dibuat meme itu gitu. Ada dapat aja foto gue zaman dulu waktu gue lagi nyender di depan lemari ini sama gue yang sekarang, ada yang lagi nge-gym, ada yang gue lagi pakai baju kaos singlet yang ya gitu. Terus buat mantan maafkan aku yang dulu gitu. Lucu aja gue ngeliat itu sebagai salah satu bentuk kreativitas anak-anak sekarang terhadap sosial media. Gue sih terhibur aja sih ngeliat. Meme Dear Mantan ini merupakan hasil dua buah foto yang dikolase. Foto pertama penampilan zaman dulu yang disandingkan dengan foto terbaru yang biasanya foto kedua lebih baik dari sebelumnya. Kabarnya meme ini untuk menyindir orang yang pernah menjadi pasangan namun harus berakhir dengan perpisahan alias putus. Makanya ada kata maafin aku yang dulu. Sejak kemunculannya di media sosial dan langsung menjadi viral, memang membuat siapa saja seolah ikut terjangkit demam meme tersebut. Tak terkecuali Kombes Krisnamurti, Kasat Reskrim Polda Metro Jaya yang menulis statusnya soal Dear Mantan maafin aku yang dulu ini di akun pribadinya. Namun dalam tulisannya, Krisnamurti justru menulis jika nggak punya mantan, jadi nggak ada yang nyesel.
Sementara itu, pelantun lagu Sesuatu, Syahrini, harus berlapang dada saat foto lawasnya ketika ia masih duduk di bangku sekolah harus disandingkan dengan fotonya saat ini. Lalu benarkah jika meme Dear Mantan seolah menjadi sebuah sindiran halus untuk mantan kekasih? Gak masalah. Apapun yang ada di media sosial, mau aku dikomikakan, dikomikikin, kekekukun ya, meme yang gitu-gitu. Sepanjang mereka mau meraih rezeki, keberkahan dari aku, khususnya objeknya, nggak apa-apa. Aku tidak pernah mau urus hal-hal itu, karena aku bukan di zona ini. Zona aku kerja setiap kota ke pelosok negeri, dan nanti akan Rimbi Asian Tour 2016. Jadi aku fokus ke situ. Gue sih senang-senang aja ngelihatnya. Gue menganggap itu sebagai sebuah hiburan, kreativitas. Karena kan di sosmed orang bisa bikin apa aja, meme-meme kayak gitu, atau kata-kata lucu gitu. Istri gue sih nggak kenapa-kenapa ya, ngelihatnya lucu juga, ngelihat foto gue zaman dulu yang masih kecil sama foto gue yang sekarang, yang kemarin pas lagi gue lihat sih ada beberapa versi. Jika ada sebagian selebriti menjadi korban kejahilan netizen untuk dijadikan meme Dear Mantan, komedian Bachun Hakim justru sengaja memasang foto dirinya bersama orang nomor 1 di Kabupaten Bandung, Ridwan Kamil. Bachun yang juga kelahiran Bandung memang sengaja menyandingkan dirinya dengan sosok Ridwan Kamil dengan memakai kaos warna putih serta tatanan rambut kelimis lengkap dengan kacamatanya. Tapi benarkah tak hanya Ridwan Kamil yang menjadi korban kejahilannya? Pasalnya sejumlah artis ternama, bahkan artis dari Filipina dan Korea juga sudah menjadi korban kekreativitasannya. Dan siapa nyana, buah dari keisengannya ini, Bachun malah menjalin pertemanan hingga membuat proyek bareng seperti yang ia lakukan dengan salah seorang artis dari Filipina. Gue tuh orangnya tidak mau sama dengan yang lain, karena kan memang gue ini satu-satunya orang yang terganteng gitu, terkeren gitu, 3C, cool, calm, and confidence gitu. Jadi harus beda gitu pemirsa. Jadi setelah dipikir-pikir, wah ternyata gue harus bikin parodi. Langsung lah gue pikir Ridwan Kamil. Halo Kang Emil, mudah-mudahan nonton ya. Jadi gue bikin meme-nya Dear Mantan Kang Emil. Ini dia fotonya. Nah, mau lihat? Tuh. Akhirnya kan ngetek juga ke namanya, ke si Pak Kamilnya. Terus dia komen doang sih, kayak komen hahaha, kayak maksudnya kayak yang kiri lebih lucu gitu. Kalau si Kang Emil sih kayaknya nggak marah, menurut gua sih kayaknya nggak marah, soalnya memang kita kan sama-sama orang Bandung juga, dan lagian saya ngelihat karakter si Kang Emil juga kayaknya orangnya lucu aja gitu, fun-fun aja. Dia juga gaul banget kan, aktif di sosial media, dan kayaknya nggak marah. Soalnya yang bikin lebih seneng lagi ternyata si Instagram yang kemarin gue posting itu di regram sama Kang Emil. Nah ini dia udah masuk ke artikel tuh. Ada di regram sama Kang Emil nih. Ini dari Instagramnya Kang Emil dari pas tahun kemarin. Jadi udah setahun kan bikin video-video sama meme itu kan. Cuman konteksnya waktu itu memang lebih ke video-video lucu buat Instagram. Tapi sampai akhirnya kadang-kadang suka nggak ada ide nih, nggak buntu ide juga, terus akhirnya udah kita bikin meme dulu nih yang before after itu, dan ternyata responnya bagus juga nih dari orang-orang yang lain. Akhirnya ya udahlah dibikin, dari mulai artis-artis kayak Rio Dewanto, terus kayak si siapa namanya, ada Saher ya kan, sebelum wudhu dan sesudah wudhu. Wih dulu tawa-tawa ngangguk-ngangguk loh, sebelum putus dan sesudah putus. Justin Timberlake. Dan yang lebih fenomenal ini saya suka ini nih, sama si Justin. Nah, sebelum terapi dan sesudah terapi. Hah? Ini salah satu favorit juga, soalnya kalau dilihat nih pemirsa nih, ada tato-tatonya yang asal banget kan. Dia kalau dia nomor-nomor Romawi kan. Kalau kita bikin apa ya, ini aja nih nomor handphonenya deh. Ada juga artis luar negeri dari Filipina, namanya si Miguel Tan Felix. Itu ternyata dia respect juga ke gua, sampai akhirnya dia ngechat DM dan bikin video collab bareng. Dan akhirnya kita follow-followan juga sama TJ Marquis juga, yang mungkin lagi happening. Kalau pemirsa dengar juga ternyata dia juga ngerespon video dan juga foto juga gua gitu. Nah, ini dia artis Filipina yang gua parodikan meme-nya. Ini adalah Miguel Tan Felix. Dia ini artis Filipina yang katanya sih kalau di Indonesia itu dia tuh kayak Aliando. Dia itu punya pasangan juga di sana, Bianca Umali namanya.